Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi, beliau ada mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Nah, ini hadis yang sangat luar biasa sekali, yang memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya posisi hati. Nah, jadi dalam hal ini mohon penjelasan Ustaz, bagaimana agama kita mengatur tentang keutamaan hati ini. Dan memang tentang masalah hati ini dimasukkan dalam pembahasan pamungkas di dalam hadis tersebut. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila hati ini baik, maka akan baiklah semuanya. Nah, jadi mohon penjelasan dari Ustaz, bagaimana kita mendapatkan aplikasi supaya hati kita itu menjadi hati yang saluhat, hati yang baik, hati yang jernih, hati yang bersih. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Taufik. Memang terkait dengan hadis yang dibacakan tadi, itu terdapat dalam kitab hadis Arba'in yang keempat. Itu hadis yang cukup panjang Ustaz. Jadi memang hadis ini dimulai dengan ungkapan Rasul memulai hadis ini dengan makanan yang halal dan yang haram. Tentu hati itu akan bisa menjadi baik, akan bisa menjadi rusak, bisa saja akibatnya dari makanan. Jadi kalau hati itu baik, maka bisa saja itu karena memang kita menjauhkan dari makanan-makanan yang haram. Tapi bisa saja hati itu menjadi rusak atau menjadi fasad, bisa saja itu disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, itu makanan yang haram. Maka kalau sudah hati itu menjadi rusak, maka memang cara untuk membersihkannya tentu dengan beberapa dan banyak metode. Dan kita punya satu metode yang bisa memperbaiki hati yang rusak itu, tentu dengan memperbanyak beristighfar, lalu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang Ustaz Taufik tanyakan tadi, bagaimana hati itu bisa tenang sementara hati itu berpenyakit. Sama seperti tubuh kita, kalau ada yang sakit bagian satu tubuh saja, tentu tubuh yang lain juga tidak akan merasakan tenang. Apalagi kalau hati itu yang sakit, tentu tubuh secara keseluruhan akan tidak merasakan tenang. Maka cara mengobatinya adalah satu, tentu mengembalikan makanan kita kepada yang halal, jauhkan hal yang haram. Yang kedua, perbanyak bertobat dan beristighfar. Yang ketiga, isi qalbu tadi itu dengan berzikir kepada Allah. Yang berikutnya adalah terkait dengan qalbu. Maka qalbu itu dalam bahasan Imam Al-Ghazali, qalbu itu kan sesuatu yang sifatnya ruhi. Tapi ada yang Al-Ghazali membagi, ada qalbu yang sifat jasadi, ada qalbu yang sifatnya ruhi. Qalbu jasadi itu adalah jantung. Jadi jantung itu adalah qalbunya jasadi, yang tugasnya secara zahir adalah menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Maka dalam bahasa kedokteran biasa disebut sumber kehidupan itu adalah jantung, karena jantung itu tugasnya adalah menumpahkan darah. Kalau berhenti jantung itu bertugas menumpahkan darah ke seluruh tubuh, maka habislah kehidupan kita. Tapi yang qalbu itu bukan jantung jasadi, adalah jantung ruhi, yang tugas cuma satu saja, adalah menyebut nama Allah. Nah, ketika qalbu ruhi tadi itu yang sudah menjadi bersih, tidak lagi rusak dan tidak berpenyakit, maka disitulah mulai muncul bibit-bibit mutmainnah tadi, ketenangan dalam hidup. Karena yang akan bisa merasa itu adalah hati.
otak tidak bisa merasa, tubuh kita tidak bisa merasa, yang akan merasa itu adalah hati. Maka kalau ada orang yang menyebutkan seumpama surga neraka itu ada dalam hati, itu benar. Artinya kalau ketenangan itu, kesusahan itu semuanya ada dalam hati. Orang ketika hatinya tenang, maka dia akan mendapatkan surga itu, ketenangan itu. Tapi ketika hatinya berpersoalan, maka seluruhnya akan berpersoalan. Mungkin itu Ustaz Taufik. Cukup menarik sekali penjelasan dari Ustaz. Kemudian kalau kita baca penelitian secara medis misalnya, bahwa kalau kata Ustaz tadi bahwa jantung itu juga berfungsi sebagai jantung secara jasadi, secara fisik, dan itu kerjanya sangat berat, bahkan memompa darah itu getarannya atau dentumannya itu sampai detup jantung itu sampai 100.000 kali dalam satu hari satu malam, dan itu geraknya kira-kira bisa diterjemahkan bunyinya itu lup dup lup dup. Nah, bagaimana kita mengaitkannya saat bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan menyebut nama Allah maka hati akan merasa tenang. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ingin mendapatkan hati yang bersih. Nah, kalau kita kaitkan dengan gerak dan fungsi jantung tadi dengan ketenangan yang akan kita dapatkan, ini bagaimana proses dan ikhtiar kita saat mendapatkan ketenangan tersebut. Baik. Seperti yang juga sudah kita sampaikan tadi, tentu secara zahiri ikhtiar kita adalah menjauhkan qalbu itu dari makanan yang haram. Karena memang ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka akan berpengaruh kepada darah tadi itu. Kan Nabi sebutkan syaitan itu akan bercokol sesuai dengan darah di tubuh kita. Karena makan yang kita makan itu kan dia mengalir di dalam aliran darah. Nah, artinya kalau tadi kolbu itu tugasnya adalah menumpahkan darah, nah sementara pusatnya kolbu itu bermasalah, tentu nanti seluruh tubuh kita akan mengalir darah yang tidak benar tadi itu. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang ditebarkan ke tubuh kita yang tidak baik, bagaimana mungkin tubuh akan bisa merasakan ketenangan. Maka ini yang pertama, berusaha untuk mengembalikan makanan kita kepada hal yang suci. Yang kedua, tentu setelah kita lakukan itu maka kita beristighfar. Kan Rasul juga menyebutkan semua obat penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa itu adalah perbanyak istighfar. Bahkan Nabi yang maksum itu kan dalam satu riwayat 70 bahkan sampai 100 kali beristighfar dalam satu hari. Bahkan dalam Nabi tidak akan berdiri di tempat duduknya kecuali dia beristighfar 70 kali. Nabi yang sudah maksum dari dosa, bayangkan menjaga hatinya ini. Nah, sementara kita yang mungkin setiap detik, setiap menit yang lalai dengan Allah, nah berapa kali kita beristighfar. Maka memang kalau kita ingin mensucikan hati dan ingin mendapatkan mutmainnah itu, maka itu dengan banyak beristighfar. Yang kedua, setelah istighfar tadi itu, maka qalbu tadi itu diisi, diinstalkan zikir-zikir Allah. Nah, Ustaz telah menyinggung tadi, detak jantung itu 100.000 dalam satu hari satu malam, dan bunyinya adalah lup 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 lup. Tentu yang bisa mengisi lup lup itu, yang cocok dengan zikir adalah zikir Allah, Allah, Allah. Sekalipun kita tidak akan mempungkiri zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah, subhanallah, atau alhamdulillah, tapi ketika kita memfokuskan untuk membersihkan hati dengan zikir itu, maka yang tepat itu adalah zikir Allah, Allah, Allah. Maka dengan memperbanyak zikir Allah itu, nah mudah-mudahan hati akan menjadi bersih. Karena memang hati itu tidak akan bisa terisi dengan dua hal sekaligus. Kan dalam surat Al-Ahzab ayat 4 ya, kita sebutkan itu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Jadi qalbu itu tidak akan terisi dengan dua hal. Ini kan asbabul wurudnya adalah, asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi sholat di pada tempat, maka Nabi dipandang oleh orang-orang munafik di belakang, ada keresahan Nabi di situ, ada kegalauan Nabi di situ.
seolah Nabi berpikir keras ketika sholat itu, maka orang munafik di belakang menyebutkan Nabi sekarang bukan di tempat kita, tapi Nabi sekarang berada di tempat yang lain. Maka inilah ayat itu menggambarkan tentang Nabi itu, hati itu cuma bisa diisi satu saja, tidak bisa diisi oleh dua. Artinya apa? Ketika dalam qalbu tadi kita menginstalkan zikir Allah tadi itu, maka otomatis selain Allah akan hilang. Maka di sini mulai nanti muncul bintik-bintik yang mutmainnah itu. Karena yang biasa membuat kita risau, yang biasa membuat kita takut, yang biasa membuat kita khawatir itu karena jauh dari Allah. Karena fitrahnya qalbu itu kan Allah, dekat dengan Allah itu. Fitrah itu kan kesucian dan iman kepada Allah. Lalu ketika fitrah itu jauh dari fitrahnya, maka tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Maka mengembalikan yang tadi itu, maka qalbu tadi itu, qalbu ruhi tadi itu, fitrahnya adalah dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Maka dengan cara zikir tadi itu mudah-mudahan akan bisa memunculkan bintik-bintik ketenangan. Itu mungkin satu. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Karena memang ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, ketenangan hati itu adalah sesuatu yang pasti dicari oleh setiap manusia dan tentunya orang mukmin. Caranya mungkin yang berbeda. Betul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.